Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, subuh ini kita mengikut hawa nafsu kita, tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih mementingkan tuntunan Allah ketimbang tuntunan hawa nafsu kita. Maunya kita ini tidur, ya ngantuk ini kan. Ngapain pula kita datang subuh-subuh ke masjid ya Pak kan? Karena Allah yang nyuruh kita seperti ini, maka kita lakukan. Kenapa? Karena kita mengikuti hawa nafsu yang baik. Hawa nafsu. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsu 'anil hawa wa yal jannatul ma'wa wal jannatu hiyal ma'wa. Siapa yang takut kepada Allah, mencegah hawa nafsu yang jahat, maka surga yang akan menantinya, yaitu surga jannatul ma'wa. Hawa nafsu melawan ngantuk tadi sudah jelaskan. Hawa nafsu dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Mata ada nafsunya Bu, telinga ada nafsunya, mulut ada nafsunya, hati ada nafsunya, perut ada nafsunya. Tapi kita arahkan kepada jalan yang baik, bukan kepada jalan yang tidak baik. Ini nafsunya diarahkan kepada na'udzubillahi min dzalik. Tidak dilawannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang melawan hawa nafsunya akan kami tunjuki mereka kepada jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Yang ketiga, wa'ijabul mar'i binafsi. Orang yang mendapatkan kebinasaan itu, kata Rasulullah SAW, dia merasa sombong, angkuh. Seperti Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang paling tinggi. Mengaku dirinya Tuhan. Akhirnya Fir'aun tenggelam. Fir'aun itu kecil orangnya, tidak ada besar kali seperti orang-orang Arab. Orang Arab kan besar, tapi dia tidak pada besar kali, biasa-biasa saja. Tapi bisa diaturnya Qarun. Qarun itu apa kata si Qarun? Innama utitu ala ilmin indi. Kata si Qarun. Aku didatangkan harta ini karena pengetahuanku. Bukan karena Allah, bukan karena yang lain, atas usahaku. Walau syi'na la rafa'nahu biha, kata si Bal'am. Kalau kami mau, kata Allah Subhanahu wa taala, bisa kami angkatkan si Bal'am itu. Tapi si Bal'am itu pengetahuannya tinggi, tapi digunakannya pengetahuannya itu untuk membantu Fir'aun. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dituntut untuk sujud setiap saat, supaya rendahlah martabat kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Rendah diri di depan Allah, rendah hati di depan manusia. Yang merendahkan diri di depan manusia, ini orang merendahkan diri di depan manusia. Di depan Allah tak merendahkan diri ya Pak. Di depan Allah malah sombong. Rendahkan diri di depan Allah, rendahkan hati di depan manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita disuruh untuk mengucapkan astaghfirullahaladzim, puji Allah setiap saat, supaya kita manusia yang paling lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ammal munjiat, adapun orang-orang yang mendapatkan keberhasilan, fal adlu fir ridha wal ghadab, maka diadil ketika waktu senang dan adil ketika waktu marah. Jangan tumpang tindih. Bi ayyadaballahu wa yardar rikha, dia bi ayyadaballaha wa yardar lirikha, dia murka, dia marah karena Allah dan suka karena Allah Subhanahu wa taala. Ini tumpang tindih Pak. Nanti kalau udah dekat sama dia, yang tidak baik pun dibilangnya baik. Ustadz itu kok celana pendek itu, sering aku tengok dia, nggak apa-apa lah, biasa celana pendek. Itu dibenarkannya yang salah dibenarkannya. Ini yang bahaya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ulama-ulama yang agak menyeleweng-menyelewengnya, enggak apa-apa itu.
Kalau yang qulil haqqa walau kana murra. Kalau yang salah, katakan yang salah. Kalau yang benar, katakan yang benar. Walaupun pahit sekalipun. Jangan yang benar kita salahkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik tidak pernah menyalahkan Imam Hanafi karena tidak pernah salah. Saling puji memuji. Jadi itu dia Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keluarga kita, anak kita, istri kita. Kalau salah, kita katakan salah. Jangan pilih kasih. Kalau salah ya salah. Begitu. Ustadz itu salah, salahkan. Ustadz itu sering meminta proposal kemana-mana. Entah kemana buatnya duitnya. Salahkan kalau memang salah. Kalau memang benar ya benarkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Tuan Thohir. Tuan Thohir datang orang Malaysia ke Sumatera, ke Medan, sehingga di Istana Maimun. Dia tidak mau kalau salah, disuruhnya Tuan Thohir datang ke Istana Maimun. Mana mau Tuan Thohir, dia ulama besar, suruh dia datang kemari. Saya lagi ngajar, masa disuruh saya datang harus datang sekarang? Gak bisa, saya sibuk mengajar. Kalau salah memang katakan salah. Memang nggak salah jadi disuruh itu, tapi ada ulama kok datang menjilat, enggak kan? Ulama kok menjilat ke pemimpin? Pemimpin itu ya datang ke ulama minta nasihat. Ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Seperti Presiden Husni Mubarak mendatangi Syekh Mutawalli Asy'ari meminta nasihat, kan itu kan? Dia presiden, datang dia ke rumah Tuan Syekh Mutawalli Asy'ari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal qasdu fi fil faqri wal ghina. Wal ghina artinya waktu dia susah dan senang selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Waktu dia susah ingat sama Allah, waktu senang lebih ingat kepada Allah. Maunya sama-sama, tidak ada lebih-lebih. Waktu susah kita ingat sama Allah, waktu senang juga maunya lebih kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti umroh di Makkah sampai pecah kakinya itu Pak. Begitu pulang sholat subuh pun tidak, lewat semua. Di bulan Ramadan ngajinya sampai tak tidur. Begitu habis Ramadan kebanyakan tidur sehingga semua sholat bolong semua. Ini maunya jangan seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini beribadah, Tuhan itu sama. Tuhan Allah, Tuhan di Medan dengan di Makkah itu sama Pak, nggak ada bedanya. Yang dibedakan Tuhan bulan Ramadan, Tuhan di luar bulan Ramadan, samakan, tidak ada bedanya. Di bulan Ramadan kita sholat tahajud, sholat qiyamul lail. Habis bulan Ramadan kita tetap sholat qiyamul lail. Di bulan Ramadan kita rajin bersedekah, habis bulan suci Ramadan tetap bersedekah. Di bulan suci Ramadan kita rajin baca Quran, habis bulan suci Ramadan tetap kita melakukannya. Di bulan Ramadan kita rajin berpuasa, habis bulan suci Ramadan tetap kita berpuasa. Itulah orang-orang yang mendapatkan iman, ilmu, dan amal. Iman, ilmu, amal. Ini di bulan Ramadan naik tensi dia Pak, 250 tensinya. Orang cuma 125, dia 250. Tapi nggak masuk rumah sakit. Di bulan Ramadan naik pula kolesterolnya. Di bulan Ramadan naik pula asam uratnya. Rupanya diperiksa puasa iyo, pagi-pagi buka periuk. Ini maunya jangan seperti itu. Malah di luar bulan Ramadan sehat badannya. Karena saya Pak Ustadz kalau di luar bulan Ramadan tak pernah kecongok saya. Tapi di bulan Ramadan ya Allah, perut saya baru 1 jam sudah keroncongan katanya. Ini orang yang salah dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya.